Jenderal Kapolri Listio Sigit Arman berani terlibat dari Partai Demokrat mengundurkan diri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Radio Update News, sebuah channel untuk Anda, saluran informasi terkini, update tentang dunia politik, budaya, sosial masyarakat, dan berita-berita menarik yang viral beberapa hari ini. Selalu update terus informasi-informasi dari Radio Update News. Jenderal Kapolri Listio Sigit Arman berani terlibat dari Partai Demokrat mengundurkan diri. Baik, kali ini kita akan mengulas bagaimana sih akhir-akhir ini heboh pernyataan dari salah satu pengamat militer Indonesia yang ternama, yakni Koni Bagri. Nah, bagaimana beliau bisa membuat heboh masyarakat kita ya di tengah gonjang-ganjingnya penangkapan Sekjen atau Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan yang berlambang banteng itu. Nah, beliau muncul dengan pernyataan yang menghebohkan publik, di mana beliau mengatakan telah menyimpan dokumen penting yang dititipkan kepadanya dari Pak Hasto Kristianto. Nah, dokumen apa ini? Pasti sebagai masyarakat kecil seperti kita ini bertanya-tanya ya. Kira-kira apakah pernyataan beliau ini benar? Dan kenapa beliau mesti di Rusia dan tidak di Indonesia? Nah, itu menariknya. Baik, kita akan cari tahu dari sumber-sumber yang ada di layar ini. Nah, kita simak bersama-sama tentang sepak terjang Ibu Koni Bagri. Koni Bagri adalah sosok intelektual perempuan Indonesia yang cukup ternama, terutama kaitannya dengan dunia pengamat militer. Beliau adalah orang yang sangat-sangat mumpuni di bidangnya. Saat ini berdomisili dan menjadi akademisi di Rusia. Iya, Bu Koni ini memang beberapa waktu lalu saat masih menjelang Pilpres ya, memang begitu hebohnya ya. Beliau juga memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial ya mengenai Fufu Fafa, keterlibatan dari waktu itu Gibran ya, Raka Buming Raka masih menjadi calon wakil presiden mewakili Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini sudah dilantik dan menjalankan tugasnya. Pernyataan-pernyataan kontroversinya hilang begitu saja, dan saat beliau dipanggil pihak kepolisian pun beliau tidak hadir karena beliau beralasan beliau tidak tahu panggilan itu dan sedang bermukim di Rusia. Dan untuk memenuhi panggilan itu pun jarak antara Rusia dan ke Indonesia, Jakarta, itu membutuhkan waktu 15 jam. Jadi tidak mungkin bagi beliau untuk menghadiri pemanggilan surat panggilan dari polisi Republik Indonesia. Istilahnya mangkir begitu ya. Nah, kini muncul lagi seperti itu. Dan nama Bagri tidak ada kaitannya juga sih dengan pengusaha dan politisi Abu Rizal Bagri. Kebetulan saja nama belakangnya sama. Beliau memang lahir di kalangan orang terdidik ya, karena pendidikannya juga bukan main-main ya, rata-rata di luar negeri, dan terakhir juga di Universitas Indonesia kalau di Indonesia. Pernyataan Bu Koni ini ya tidak ini saja ya. Memang belum memiliki daya nalar dan kritis yang sangat luar biasa dan cukup cerdas begitu. Namun kali ini akan kita buktikan apakah
dokumen-dokumen tersebut juga memang benar-benar dokumen penting, atau ini hanya sekedar permainan-permainan bola-bola liar begitu? Kita juga tidak tahu. Nanti waktu juga akan membuktikan, karena jejak digital Bukoni Bagri ini banyak yang sudah mengetahuinya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah dengan cara Bukoni ini menyimpan rahasia Pak Hasto begitu, itu akan menjadi tidak sehat untuk perpolitikan di Indonesia? Karena seakan-akan mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang sedang dalam atau terlibat permasalahan hukum, memiliki sebuah dokumen rahasia yang mungkin saja itu akan dikeluarkan atau menjadi ancaman bagi lawan politik. Nah, itu juga yang disebut oleh pengamat politik dan juga dosen Henry Satrio, bahwasanya memang cara-cara seperti itu tidak sehat. Seharusnya kalau memang beliau Bukoni yang terhormat memiliki dokumen rahasia, kenapa tidak dibuka saja di publik begitu ya, atau menempuh jalur hukum agar dokumen tersebut bisa dibuka untuk mengetahui kebenaran dari sebuah peristiwa, sehingga tidak ada politik-politik yang tidak bagus ya, yang seakan-akan menjadi bom waktu begitu ya. Bom waktu seperti apa? Ya, waktu juga akan menjawabnya. Kan diri. Demikian tadi pokok bahasan di Radio Update News kali ini tentang atas tersangkanya atas kasus ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dalam hari ini memang banyak sekali spekulasi-spekulasi yang berkembang dan kita tidak tahu cenderungnya di mana, seperti bola-bola liar. Nah, semoga perpolitikan di Indonesia semakin sehat dan bisa mencerdaskan bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi kita harus patuh hukum dan taat hukum apapun yang terjadi. Kalau memang bermasalah dengan hukum, maka harus menjadi teladan bagi masyarakat. Para tokoh-tokoh politik ini harus mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum di atas segala-galanya. Baik, masih bersama saya Tio Pambudi di Radio News Update. Lalu minta dukungannya buat Anda semuanya dengan subscribe, like, komen, dan share di Radio Update News. Karena dengan dukungan Anda, kita akan senantiasa bersemangat memberikan informasi terbaik buat Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam jumpa perdana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.